Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token micin Webs 5 Inu atau Webs 5 Inu. Dimana token ini pendatang baru juga di dunia kripto. Dia baru listing di Indodax belum lama, dalam beberapa bulan yang lalu ya. Tapi token ini teman-teman ya, fluktuasinya aktif, tetapi kalau dia pump belum signifikan seperti dia dulu pada waktu listing. Pada waktu dia listing di CMC, dia pernah unjuk gigi gila-gilaan, pumpnya lumayan ya, sampai berapa ratus persen, sempat di 1000%, walaupun tidak dalam satu kali rally, sehingga para trader ya terkesima melihat token ini untuk memperdagangkannya. Kalaupun demikian, ya, posisi market dia sekarang ini di tren turun. Kemarin ya, dalam seminggu yang lalu pada menjelang lebaran, dia sempat crash bermain di 06 ya, tetapi para trader tidak antusias untuk membelinya karena mereka khawatir kalau market akan semakin crash. Padahal sebelumnya token ini teman-temannya bermain di 05, dia selalu bermain 05. Coba kita lihat tuh ya, dia selalu bermain di 05 mulai dari tanggal April 2023, selalu main di 05. Dan dia stagnan di 05 fluktuasinya. Kemudian dari tanggal 8 April dia crash mulai dari 9 April ya, sampailah ke lebaran sampai sekarang. Nah, ini membuat para trader krisis kepercayaan untuk memperdagangkan Web 5 Inu di pandangan mereka. Karena mereka tidak paham kalau token ini potensial. Sebetulnya Web 5 ini teman-teman yang merupakan token micin di era 2023, termasuk kategori yang potensial. Alasannya kenapa? Token ini baru lahir di CMC, tapi luar biasa sekali. Ya, holdersnya di antara token-token yang baru lahir, dia paling juara. 96.345 address. Dan ini holder secara organik, bukan buat-buatan. Bukan developer asal tembak, setiap wallet dikasih koin kecil untuk mengejar yang namanya holders, untuk mengelabui para trader pemula. Terbentuknya holder 96.345 headers ini terjadi secara alami, organik, betul-betul memang para holders yang sah. Nah, kalau token-token yang penipu, yang scammer, walaupun dia baru listing, dia memompa holdersnya sampai sempat di 4,6 juta holders ya, itu bohong. Kebanyakan itu trik salah satu debt untuk mengelabui para trader pemula supaya antusias beli, sehingga nanti ujung-ujungnya bisa beli tidak bisa jual. Nah, kalau Web 5 ini teman-teman, kalau menurut analisa saya potensial karena pertambahan holder secara organik, dan juga kalau kita lihat dari, nah teman-teman lihat white paper dia, projectnya, dan itu memang benar-benar ya, developer ingin membesarkan token ini di masa akan datang. Dan tidak menutup kemungkinan Web 5 Inu ini akan menjadi salah satu token meme pengganti dari Shiba Inu, BB ya, BAP Doge maupun Loki ya. Karena ini token meme 2023 yang sudah kelihatan taringnya, walaupun dia belum gila-gilaan big pump. Tetapi para trader kebanyakan tidak paham. Mereka itu suka token yang pumpnya gila-gilaan, terbang ngebanting. Nah, dia lebih senang masuk di harga pucuk, jual harga bawah. Akhirnya apa? Sangkut cut loss. Itulah salah satu trader teman ya. Volume transaksi dia ya, dalam akhir-akhir ini saja dia kecil, 50 juta, 25 juta ya. Tuh, kecil semua ya. Tuh, dia kecil tuh volume dia. Nah, pada waktu tanggal 26 Februari, volume transaksi dia selalu 1,5 miliar, 1,5, 2 miliar ya. Tak ada yang kecil. Dalam akhir-akhir itu kecil. Bukan dalam arti dia kecil transaksi itu 3 miliar teman-teman, 12 miliar, 10 miliar, 9 miliar transaksinya. Bukan dalam arti transaksi kecil, lantas dia akan beresiko rug pull. Tuh. Jadi disitulah teman-teman ya.
cara memahaminya. Jadi bukan dalam arti dia listing itu akan menjadi rug pull. Nah, dia listing di CMC tanggal 1 Januari, artinya sudah masuk 5 bulan ya. Masuk 5 bulan, 4 bulan lebih. Pembukaan harga dia di 063163. Kemudian dia stagnan, lantas sempat pump di 05 bermainnya ya, kepala 3. Nah, pembukaan di harga 06. Ingat sejarah BitGet teman-teman 2021. Di saat BitGet price 0-nya 6, 0-nya 5, pada nggak mau beli. BitGet price pada nggak mau nabung waktu 06. Diabaikan karena BitGet belum kategori gila-gilaan, karena fluktuasinya belum pernah gila-gilaan. Dia kalah sama Bob Doge prestasinya pada tahun 2021. Nah, bagi yang paham data BitGet, mereka sudah nabung 2021 di 0 murah itu. Lantas 2022 ya, marketnya sudah mulai pump walau belum tinggi ya, sampailah sekarang 2023 0-nya 3. Jadi kalau beli 06 pada waktu 2021 1 juta 1 miliar, posisi sekarang 2 tahun dia hold ya. Nah, disitulah teman-teman ya, kita menyikapi token yang mana potensial itu, kita analisa dulu fundamentalnya, baru sudah yakin, baru menentukan untuk open posisi masuk ya, menganalisa teknikal. Nah, makanya teman-teman, itu yang saya bilang berulang-ulang, bahwa trading kripto itu harus didasari ilmu ya, bukan ikut-ikutan, bukan asal-asalan ya, harus didasari oleh ilmu. Nah, disitulah saya membuka kelas ya. Yang mau ikut kelas, lihat di deskripsi channel nomor WA saya agar berilmu. Kalau trading tidak didasari oleh ilmu, kadang untung, kadang rugi, tapi kebanyakan rugi. Ya, kebanyakan rugi daripada untung karena tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan nafsu. Kalau kita pakai ilmu ya, tradingnya tidak berdasarkan nafsu tapi berdasarkan ilmu. Nafsu itu kita kalahkan nomor 2 ya. Kebanyakan bersyukur, kebanyakan tawakal, karena yang menentukan profit bukan kita tapi Tuhan. Analisa, gunakan ilmu kita, tawakal. Hilangkan rasa rakus, tamak agar kita cuan. Kalau trading tanpa ilmu, siap-siap ya, depo akan menipis ya, dan akan terjadi banyak ruginya daripada untung. Karena trading berdasarkan tebak-tebakan atau berdasarkan feeling ya, atau berdasarkan prasangka-prasangka yang tidak jelas tanpa didasari oleh analisa yang tepat. Nah, jadi yang komen asal-asalan di channel itu jadi pelajaran. Memang pemula pada umumnya ya. Tujuan kelas saya itu untuk menambah ilmu pengetahuan kripto agar kita menjadi seorang trader yang mandiri, yang selalu membeli koin itu berdasarkan kata hati kita, bukan kata orang, bukan ikut-ikutan atau ngikut FOMO, puder, bukan. Beli berdasarkan ilmu, analisa menurut yang kita yakin. Ketika kita yakin, ikuti kata hati kita. Kalau tidak yakin, gak usah kita beli. Itulah harus mempunyai ilmu yang namanya menganalisa kripto, baik dari segi fundamental maupun secara teknikal, dan news yang berkembang itu penting kita pantau ya. Jadi untuk pemula, kalau mau ikut, lihat nomor chat WA saya di deskripsi channel dan tab komunitas infonya. Nah, banyak sekali para trader mengabaikan web 5 ini. Saya sering mengupload konten ini tapi tidak antusias mereka menontonnya. Karena apa? Fluktuasinya tidak aktif yang mereka harapkan. Mereka inginnya seperti Plokiseo, terbangnya 1000%, 2000%. Mereka akan masuk di harga pucuk karena mereka cari sangkut, bukan cari profit. Nah, di saat market sideways ya, market sideways, stagnan atau crash, mereka abaikan. Ketika dia berbalik arah, web 5 ini big pump, kill 10 menjadi balik 05 lagi, mereka akan panik beli. Pasti beli. Beli di harga pucuk. Jadi para trader pemula itu senang beli di harga pucuk, jualnya di harga bawah. Kalau seorang trader cerdas, beli di harga bawah, jual di harga pucuk, itu baru cuan. Ya. Nah, ini pada waktu dia crash, saya buat ini kontennya, yang nonton tidak rame. Waktu dia 0-nya 6 kepala 5, nggak ada yang mau nonton, nggak ada yang mau beli.
Ini sudah berujuk akan bermain di 05 lagi. Ini akan kill 10 bermain 05 lagi. Pasti akan pada panik beli. Tuh. Pasti akan panik. Padahal kalau mereka pelajari datanya, Web5 ini di website maupun ikuti Twitternya maupun Telegramnya, mereka akan paham ya, bagaimana progres dia next time ya. Bagaimana antara fundamental dan utility belum seimbang ya. Artinya masih akan berpotensi harga ini akan lebih naik lagi. Sedangkan dikasih harga murah, posisi dia keras 06 mereka tidak mau, tapi nanti ketika dia pump balik ke 05, kepala 2 atau kepala 3 baru panik buy. Semakin dia pump nolnya tinggal 4, semakin ngamuk lagi mau beli. Bahkan belinya all in lagi 04. Ketika sangkut, dia berbalik arah, maka akan jadi puder. Nah, jadi yang namanya puder itu sebenarnya asalnya dari sangkuter. Asalnya puder itu. Kalau dia profit, dia akan jadi sales. Berjuang mati-matian mempromosikan. Tetapi ketika dia sangkut, dia akan jadi puder. Tuh, itu asal mulanya. Didasari kenapa jadi puder? Karena tidak didasari oleh ilmu. Karena trading tidak didasari oleh ilmu. Kalau trading tidak didasari ilmu, ya masuk berdasarkan FOMO, maka dia akan sangkut. Makanya dia berbalik arah menjadi puder. Ngeput kerjanya. White paper yang nggak dipelajari, white paper 5 ini. Kalau dipelajari ya, di sini isinya project. Project ini akan disinkron dengan roadmap rencana kerja dia. Nah, ikuti medsosnya. Apa next time dia akan listing di mana? Burningnya ya, komunitasnya. Supaya teman-teman paham yang mana token yang potensial, mana yang tidak potensial untuk diperdagangkan, yang berpotensi profit sehingga hasil profitnya bisa kita alokasikan ke koin naga. Nah, itu baru trader cerdas ya. Jadi pemula penting belajar ilmu edukasi kripto agar bertambah ilmu dan menjadi seorang trader yang mandiri. Yang selalu membeli kripto itu dan menentukan open posisi masuk berdasarkan kata hati kita. Berdasarkan analisa kita. Berdasarkan keyakinan kita. Bukan ikut-ikutan. Semoga bermanfaat dan sampai sini dulu edukasinya dan jangan lupa dibantu saya ke channel saya. Like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.